Oke, terima Ya, kasih. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, saya sebentar saja ya. Saya baru pulang dari acara peringatan Hari Pers Nasional. Saya ingin sedikit cerita. Kapasitas saya sebagai Ketua Dewan Pers sedikit banyak punya kesan ya bahwa eh, pers itu sekarang banyak mengalami kriminalisasi, teror, ancaman, penghalangan dari berbagai pihak. Kalau pemerintah ditanya tentu tidak ada larangan, semuanya bebas. Tapi praktek di lapangan itu sering terjadi dan penyelesaiannya agak lambat. Eh, Tentu kami punya kerjasama dengan HAM dan juga dengan polisi. Kalau ada tindakan seperti itu supaya segera diusut, tapi kadang-kadang lamban prosesnya. Ada yang selesai, ada yang sudah, ada yang sedang. Nah, ada juga mereka yang menteror itu berafiliasi dengan para oligarki yang punya proyek besar, kemudian wartawan itu melakukan investigasi tentang kerusakan lingkungan, pelanggaran undang-undang macam-macam, nah di situ sering kena teror. Ini menunjukkan bahwa kebebasan pers itu ya satu ideal saja, tapi pelaksanaannya masih banyak hambatan. Padahal idealnya negara demokrasi, pers itu kan jadi mitra sebagai watchdog, sebagai tukang ronda. Karena mata tangan pemerintah terbatas, dengan pers itu membantu pemerintah untuk mengawasi kalau ada penyimpangan-penyimpangan. Pertanyaannya kemudian bagi saya, apakah pers itu masuk dalam radar Presiden Jokowi atau tidak? Nah, saya tentu tidak bisa menjawabnya ya, hanya menduga-duga saja apakah masuk radar. Kalau Bang Ali Sadikin, ini cerita Mas BHM bisa panjang lebar. Ali Sadikin itu sengaja membesarkan majalah Tempo waktu itu Mas Bambang di sana, hitung-hitung apa sebagai watchdog yang tidak perlu digaji tapi menjadi masukan bagi pemerintah. Makanya pers yang kritis itu menjadi agenda yang diperhatikan oleh Bang Ali Sadikin. Setelah itu rasanya tidak demikian. Yang kedua, gini, kesan saya mengamati beberapa perjalanan presiden. Kalau presiden itu sekali itu dianggap kurang berprestasi. Di Amerika begitu, Indonesia begitu, sehingga presiden itu semuanya ingin dua kali. Karena dia punya modal sosial, modal struktural, politik, anak buah yang banyak, ingin dua kali. Pada periode pertama, walaupun orang itu mungkin kurang baik, tapi pada akhirnya mendekati pemilu separuh kedua, dia akan mendengarkan suara masyarakat, menarik simpati. Kalau toh orang itu misalnya agak baperan atau apa, tapi sekarang ini media pers dan media massa itu kan menjadi medium bagi masyarakat untuk menyampaikan gagasannya. Istilah no viral, no justice itu menunjukkan betapa media massa punya peranan besar mempengaruhi opini dan kebijakan pemerintah. Jadi sekarang ini saya duga Prabowo walaupun tadi dikatakan nggak baperan, tapi mau tidak mau dia akan merangkul orang yang dianggap mungkin kritis, mungkin oposisi, walaupun lembaga oposisi kan di sini tidak permanen. Kritik tajam aja sudah dianggap oposisi kan levelnya, dan itu akan didekati. Nah ini kesempatan bagi kawan-kawan yang kritis punya ide-ide supaya dengan berbagai cara menggalang suara nanti kan didengarkan, kemudian bisa dialog, menyampaikan gagasan-gagasannya, sehingga kemudian kita bisa mengawal. Hanya saja kita tidak tahu ya, apakah nanti periode kedua kalau dia menang itu juga akan sesuai memenuhi janji-janjinya atau punya agenda tersendiri, saya tidak tahu. Tapi setidaknya saat ini kesempatan kalau kita itu dengan berbagai cara.
Kalau diam-diam aja mungkin nggak diperhatikan, tapi kalau suaranya kritis dengan data objektif itu mungkin akan didengarkan. Biasanya yang dengarkan itu kan kawan yang dekat atau kritikus yang tajam. Kalau yang datar-datar aja itu tidak perlu diperhatikan karena dianggap tidak begitu mempengaruhi kebijakan. Ini kesempatan sehingga kami saatnya menggalang kekuatan-kekuatan kritis, objektif, konstruktif, bagaimana mendekati kawan-kawan yang ada di sana, sehingga kemudian semoga saja bisa masukkan eh, pikiran-pikirannya. Karena bagi Prabowo, dia secara pribadi sudah kaya, jenderal, dan dari segi usia juga nggak akan lama-lama tentunya. Tentu maksimal 2 kali, tapi setelah itu kan juga udah senja usianya. Semoga saja dia akan memberikan legasi yang baik dan dia kemudian akan menjadi negarawan yang peduli pada masyarakat, mencerminkan atau mewujudkan mimpi-mimpi ayahnya, kalau bisa seperti itu. Nah, ini masih dalam proses, jadi saatnya. Makanya diskusi-diskusi seperti ini sebaiknya ada follow up-nya yang konkret. Tentu tidak harus kelembagaan semuanya, tapi paling tidak semoga menginspirasi kawan-kawan. Kritik itu tidak berhenti di ruang kritik, tapi kemudian sampai kepada sasarannya. Terakhir, ada yang mengatakan Prabowo itu memang tipe pribadi yang insting dan instan, gitu. Jadi kadang-kadang ada ide apa itu spontan aja dia meresponi membuat kebijakan gitu. Padahal belum tentu itu juga didasari studi kelayakan gitu. Oh, jadi insting dan instan itu mungkin aja ada benarnya. Karena seringkali kalau ada orang memberi masukan, dia seneng karena kan insting itu kan lebih pada emosi. Itu langsung aja gitu. Nah, ini tidak bagus. Nah, repotnya kanan kirinya itu diragukan bisa memberikan satu masukan, kritik dan sebagainya. Saya khawatir dan kasihan kalau sampai Prabowo itu terkucil dari suara-suara rakyatnya. Kita rugi, dia juga rugi, tapi kemudian kan kita tidak cukup saat kita kan tidak lagi mahasiswa sekarang ini. Kita ini kan intelektual, jejaring yang kuat. Jadi tidak cukup gerakan kita layaknya mahasiswa, tapi harus lebih strategis dan efektif sampai kepada sasaran dalam state building. Tidak cukup sekedar wacana intelektual layaknya kita waktu mahasiswa di HMI. Kita udah kami itu harus sudah lebih strategis dan konstruktif. Serasa itu sekedar partisipasi saya malam hari ini. Maaf kalau saya tidak bisa lama-lama. Makasih. Halo Kang Jana, makasih Kang. Dan Ya, moderator kembalikan waktunya. baik, Ya, baik, terima baik, kasih, terima kasih. baik. Terima kasih Kanda Komarudin Hidayat. Ini luar biasa pandangannya ya, ada. Selamat juga hari pers. Siap. Selamat hari pers, Mbak Eha. Ya, selamat Hari Pers, Kanda. Makasih ada tadi Pak BHM datang itu nanti diminta ngomong.